Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita atau daras kita pada pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pembahasan sudah berakhir dari bab maja'a fi sifati madha khubzi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, atau bab pembahasan seputar makanan atau roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Man yujibu lana madza kana naw'iyatul khubz alladhi ya'kuluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Ma ismu naw'iyatul khubz? Jenis roti apa namanya itu yang dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladhi yurid an yujib yarfa' yadahu wala yastahi. Naam. Asy-sya'ir. Ma ma'na asy-sya'ir? Ma huwa asy-sya'ir? Ta'rif? Gandum yang dari gandum yang kasar. Ya, itu gandum yang tidak disaring, tepung gandum yang tidak disaring. Jadi khubuz makan yang dimasak jadi roti tapi dari gandum yang kasar. Apa bedanya? Kalau yang halus apa namanya? Kemarin disebutkan di sana. Apa namanya? Roti apa? Irfa sautak ya. An-naqi. Naam, an-naqi. Ya, ismuhu an-naqi. An-naqi itu artinya yang sudah disaring, ya. Dan ini istilah, ini bukan sebuah penamaan yang memang seperti itu, tapi ini istilah yang disebutkan di dalam riwayat. Di sana ada jenis khubuz raghif. Apa namanya kok raghif? Apa namanya? Syair. Syair itu artinya yang dari tepung yang kasar. Nah, tentu apa bedanya syair dengan naqi ini? Kalau naqi biasanya dimakan oleh orang-orang yang kaya, ya, karena dia tepungnya lebih halus sehingga dia rotinya juga terasa lebih halus. Tapi kalau syair, karena dia tepungnya dia adalah tepung gandum yang kasar, sehingga ya rasanya juga rotinya kasar. Dan biasanya itu adalah makanan dari kalangan menengah ke bawah. Dan itulah makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya seperti itu. Belum lagi nanti dengan tambahan riwayat-riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu jarang sekali makan daging. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang hari-harinya dapurnya itu tidak mengepul, gitu ya. Artinya nggak masak, nggak ada makanan di rumah. Belum lagi nanti ada riwayat bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang pagi-pagi pulang dari masjid, pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada keluarganya, ada makanan nggak? Kalau nggak ada makanan, lalu kemudian idan asum. Kalau begitu saya hari ini berpuasa, ya kan? Nah, ini semua riwayat-riwayat menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini mengajarkan kepada kita juga untuk hidup sederhana, ya. Walaupun loh Ustaz, kalau sekarang apa kita harus makan roti yang begitu juga? Artinya harus nyari-nyari yang, kalau beras berarti kita nyari beras yang menir gitu. Tahu beras menir nggak kalian?
beras yang pecah-pecah itu loh, yang biasanya untuk makan ayam. Yang biasanya nanti dicampur sama katul, dedak ya, jadinya katul untuk makan ayam sama makan bebek gitu. Apakah harus seperti itu? Tidak ya. Yang harus kita pahami ya sebab inilah pentingnya untuk kita memahami nusus yang sampai kepada kita, bahwa pesan yang ingin disampaikan dari riwayat-riwayat ini semuanya adalah kesederhanaan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ketika kita berada di suatu zaman seperti zaman sekarang dengan zaman dahulu, kalau mau harus sama semuanya nggak mungkin. Kamu apa bisa hidup dengan jubahnya Rasulullah SAW yang model seperti itu? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Lagipun satu situasi yang berbeda, kemudian zaman yang berbeda, di mana dengan perkembangan zaman tidak bisa kita nafikan, memang banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dicapai oleh manusia. Ya, sekarang roti yang naqi, ya, itu sudah makanan orang sederhana. Kalau orang makan roti harian di Timur Tengah sana, roti naqi itu sudah makanan biasa gitu, makanan sederhana. Ya, tapi ada roti-roti nanti kalau di Timur Tengah sana ada roti yang kalangan menengah ke atas itu ya sudahlah, tepungnya lembut, rasanya enak, nanti ada tambahannya wijen, ada tambahan apa gitu, sehingga rasanya jauh lebih enak lagi gitu. Ya nggak tahu kalau Rasulullah zaman itu ketemu sama makanan seperti ini bagaimana kira-kira gitu ya, atau para sahabat Abu Hurairah umpamanya ketemu sama makanan seperti itu kira-kira bagaimana. Jadi zaman itu memang karena zamannya berbeda, tapi pesan yang kita ambil adalah membiasakan diri atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dari sesuatu yang sederhana, ya, tidak membiasakan diri selalu harus menyiapkan makan yang enak-enak saja. Kalau makanannya nggak enak berarti nggak mau makan. Nah, ini nggak baik, bukan menjadi kebiasaannya atau sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Apa yang kita dapatkan makanan sederhana, alhamdulillah kita syukuri dan kita makan. Ya, ada satu hal lain soal adab makanan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau nggak suka jangan dicela. Apa ini? Wah nggak enak ini. Saya itu kalau makan ini pusing kepala saya. Saya kalau makan ini nanti saya bisa mencret 2 minggu. Ya. Saya kalau makan ini, ya ngapain? Kenapa? Kalau kamu nggak suka sudah nggak usah dicela. Begitulah dahulu Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah nggak suka ya sudah. Rasulullah nggak mau begitu saja tanpa harus menyebutkan mencela makanan-makanan itu, ya, dan kemudian menyebutkannya sebagai sesuatu yang tidak bagus. Enggak. Ya, Rasulullah hanya mengatakan la uhibbuhu, saya tidak suka makan itu. Sudah selesai. Karena semua makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman namanya manusia berbeda-beda, ada yang senang, ada yang enggak senang. Ya, sayur terong umpamanya gitu, ada yang senang, ada yang enggak senang. Biasa, wajar. Tapi kalau kemudian yang enggak senang itu kemudian ngelek-ngelek, ya, itu bukan adabnya orang Islam, bukan adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Paham tuh, ya, syabab? Ya, begitu. Baik, inilah kemarin tentang fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-an nadkhul ila al-bab as-sadis wal 20. Bab ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang datang tentang idam, sifatu idami Rasulillah. Lauk ataupun makanan ya lauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idam itu sebenarnya adalah sebuah istilah untuk lauk yang berkuah, yang ada airnya. Ya, idam adalah sesuatu yang berkuah. Ya, tetapi kadang istilah idam juga digunakan untuk lauk pauk yang tidak berkuah. Paham tuh? Tetapi aslinya istilah idam adalah sesuatu yang berkuah. Paham tuh ya? Paham ya? Wallahu a'lam. Naam. Iqra. Irfa' sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir masyaikhina walisami'in ajma'in. Amin. Bismillah. Qala al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, babu sadis wa ishrun, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
haddatsana Muhammad bin Suhail bin Askarin wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hassan haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Ana Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khall. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ni'mal idamu al-khall. Senikmat-nikmatnya lauk adalah al-khall. Apa itu khall? Cuka. Ya. Khall itu cuka. Coba lihat. Di eranya Rasulullah, cuka itu sudah lauk yang enak. Cuka, ya. Tahu cuka kan? Cuka yang kecut itu loh. Sama di eranya Rasulullah adalah cuka itu ya kecut juga. Ya, dia dibuat dari asam-asaman dari buah-buahan tertentu, ya kan? Nah, di era itu cuka adalah makanan yang nikmat, dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya ni'mal idamu al-khall, ya, nikmat, senikmat-nikmatnya lauk adalah al-khall. Ya, dimakan, dicelup roti, dicelup pakai cuka, itu sudah rasanya enak, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kamu kalau disuruh makan roti pakai cuka, mau? Hah? Sunnah ya, coba. Mau? Ya kan? Kenapa? Karena memang perubahan situasi. Tapi pesan yang mau kita ambil apa? Cuka di era itu bukanlah makanan mewah, ya, tetapi juga bukan suatu makanan yang memang satu-satunya untuk dimakan, sehingga dia bukan sebuah simbol kemewahan dari sebuah makanan, tidak, tetapi menunjukkan kesederhanaan. Sehingga pesannya, Rasulullah menyampaikan pada kita sebuah pesan bahwa hiduplah dengan makanan yang sederhana, ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah rezekikan sama kamu, syukuri. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji cuka kali ini, ya, untuk dimakan. Maksudnya supaya kita betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Istamir. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udumu al-khallu. Naam, ada nafsuhu. Di sini ada dua istilah yang berbeda. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada dua istilah yang berbeda, yaitu al-idam awil udum. Nah, qila annal udum jama' minal idam. Ya, al-udum jama' minal idam. Yani karena Rasulullah SAW yaqul, yani hadhil idam al-udum al-kathira ni'maha madza? Al-khall. Dari semua lauk-lauk yang ada, yang paling enak adalah al-khall. Begitu ya. Jadi makna perbedaan antara al-idam dan al-udum. Nah, istamir. Bismillah. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minat taqali ma yamla'u batnahu. Naam. Dari Nu'man bin Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya apakah kalian sekarang itu sudah banyak mendapatkan makanan-makanan dan minuman? Nah ini. Jadi di era Nabi SAW dengan era pasca Nabi SAW, yaitu ketika sudah masuk ke zaman tabi'i, atba'u tabi'i, di mana para sahabat-sahabat tinggal, para sahabat yang hidup bersama dengan tabi'i dan tabi'u tabi'i begitu, mulailah banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kehidupan sudah mulai semakin meningkat. Kenapa? Karena memang ya sudah semakin maju, teknologi juga semakin ada hal-hal baru dan sebagainya, ya, sehingga makanan-makanan juga semakin berkembang. Nah, pada saat itu Nu'man bin Bashir mengatakan bahwasanya apakah kalian sekarang sudah mudah mendapatkan makanan dan minuman? Ya kan? Laqad ra'aitu nabiyyakum, ya, sungguh aku telah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Sungguh beliau tidak mendapatkan
apa namanya, ad-daqal. Ad-daqal itu adalah kurma yang sudah lama, kurma yang sudah lama sehingga dia kempot. Ya nggak? Kurma kalau udah lama kan dia kempot. Tahu kempot nggak? Kempes. Kalau kurma baru dia segar, masih bulat begitu. Tapi kalau sudah semakin lama dia semakin kempot. Artinya karena terlalu lama disimpan, ya nggak kemakan. Dan itu biasanya kurma yang seperti itu adalah kurma yang sudah istilahnya kualitasnya rendah. Ya, beliau mengatakan bahkan Rasulullah saat itu untuk mendapatkan ad-daqal, untuk mendapatkan daqal saja beliau kesulitan. Ya, dimana daqal untuk mengisi perutnya saja kesulitan. Ya, jadi bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari makna kemewahan, jauh dari makna bersenang-senang dengan kehidupan, ya, dan begitulah kehidupan beliau dan juga kehidupan para sahabat-sahabatnya, sehingga kemudian menjadikan mereka umat yang begitu kuat, begitu khusyuk. Karena makanya kemarin kita membaca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa orang yang selalu kenyang itu hatinya akan mati. Ya, orang itu kalau selalu kenyang hatinya akan mati. Tidak punya perasaan, tidak punya kekhusyuan, tidak punya kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu kalau selalu lapar, maka sensitivitas hatinya itu akan muncul. Ya. Nah, tinggal ketika hatinya itu diisi dengan iman dengan baik, maka sensitivitasnya akan menjadi sensitivitas yang baik. Ya kan? Kalian pernah dengar orang lapar itu sensitif? Ya enggak? Orang lapar itu sensitif katanya. Iya betul, tapi kalau orang jahiliyah, ya orang awam, sensitifnya urusan lain nanti. Urusan cari makan, urusan apa, sensitif, cepat marah begitu. Karena nggak diisi dengan iman. Tapi kalau orang mukmin, hatinya dia sensitif, ya, sensitifnya diisi dengan iman, maka dia akan membawa dia kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita membaca riwayat-riwayat Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, mereka sering kelaparan. Bahkan ketika mereka sedang berperang, berjihad pun mereka dalam keadaan lapar. Di perang Khaybar, ya, di perang Khandaq, ya, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ketika menggali parit, ya, bersama para sahabatnya dalam keadaan lapar. Beliau mengikat perutnya dengan batu pada saat itu, ya kan? Sampai ada sahabat yang melihat itu nggak tega, lalu kemudian dia pulang ke rumahnya menanyakan pada istrinya, kamu punya makanan nggak di rumah? Istrinya mengatakan ada ini sedikit daging, tapi sedikit sekali. Kemudian dia bilang, ya sudah kamu masak, karena saya melihat Rasulullah SAW itu perutnya sudah diikat, kelaparan, kasihan sekali. Ya sudah, tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya, saya cuma mau ngundang Rasulullah SAW saja, jadi makanan itu cukup untuk beliau, kita menjamu beliau. Ya, dimasakkan, dia balik lagi ke Khandaq, lalu dia mendekati Rasulullah SAW, dia bisikkan, ya Rasulullah, di rumah saya ada sedikit makanan ya Rasulullah untuk mengganjal perut Anda, karena saya lihat Anda sudah mengikat perut Anda pakai batu, Anda pastinya kelaparan. Rasulullah mendengar itu, diajak makan di rumahnya, senang sekali Rasulullah. Alhamdulillah ada rezeki makanan. Lalu kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kita diundang makan di rumah si fulan. Padahal makannya cuma sedikit. Si sahabat ini udah langsung istilahnya apa? Malu nih, Rasulullah ini hanya untuk satu orang ya Rasulullah, sedikit jumlahnya gitu. Kalau orang bilang abang ireng gitu ya, sudahan gitu. Dengar seperti itu, wah gimana ini? Padahal jumlahnya sedikit, padahal pada saat itu para sahabat jumlahnya ribuan yang sedang menggali bersama-sama. Semuanya diajak sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, sudah kamu bilang sama istri kamu, suruh dia meletakkan makanannya dihidangkan, jangan disentuh sampai kami datang makan ke sana. Akhirnya kemudian Rasulullah berbondong-bondong datang dengan para sahabat, ya, ke sana semuanya. Wah, masya Allah dapat makanan, ya, lapar-lapar. Bayangkan semua kelaparan, ya, ada makanan tapi makanannya sedikit. Gimana coba? Yang ngundang betapa malunya kan? Makanan cuma sedikit, masa ngajak orang banyak. Akhirnya kemudian dibuka makanannya sama Rasulullah, didoakan, beliau makan, beliau menyuruh para sahabatnya dahulu untuk makan. Dan seluruh para sahabat itu semuanya makan sampai kenyang di dalam riwayat itu. Sedangkan periwayat hadis itu mengatakan, saya tidak melihat makanan yang di dalam kidr itu, di dalam panci itu berkurang sedikit pun, tidak berkurang. Sampai kemudian terakhir baru Rasulullah SAW makan, dan Rasulullah makan kenyang, sedangkan idamnya ataupun kuahnya itu, makanannya itu tidak berkurang sedikit pun.
lalu kemudian memberikannya kembali kepada sahibul bait untuk dimakan oleh keluarganya. Ini diantara mukjizat barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu terjadi. Ya. Tapi bagaimana kehidupan sahabat itu sebenarnya, kehidupan mereka ya soal makanan ya, kalau pas dapat makanan enak ya alhamdulillah, ya kalau belum dapat ya innalillah gitu ya, sabar gitu ya, kita menjalani hidup seperti itu. Begitulah kebiasaan para sahabat dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah ni'mal al-udum wa ma yajidu. Nu'man bin Bashir menceritakan tentang kondisi di eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saat itu mereka bukan orang-orang yang kemudian sangat mudah untuk bermewah-mewah atau hidupnya dengan makanan dan sebagainya, tidak. Tetapi mereka lebih cenderung untuk hidup sederhana dan apa adanya, bahkan lebih sering kepada kondisi lapar ya. Nah, istamir. Haddatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai, haddatsana Muawiyah bin Hishamin an Sufyan an Muharib bin Ditharin an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu awil udumu al-khallu. Ni'mal idam awil udumul khal. Nafsul riwayah ya. Ini hanya penguatan saja dari yang sebelumnya. Yang tadi dari siapa tadi? Dari Abdullah ibnu Abdurrahman, kali ini Jabir bin Abdullah ya. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Hannad, haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdamin al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmi dajajin fatanahha rajulun minal qaumi faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu an alla akuluha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Nah, berikutnya ada riwayat di sini dari Abu Musa al-Ash'ari ya. Dari bukan Zahdam al-Jarmi ya, Zahdam al-Jarmi qala, dia berkata kunna inda Abi Musa al-Ash'ari. Jadi ini seorang tabi'i yang bertamu di rumahnya seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ya. Kemudian disuguhi makanan apa? Fa'utiya bilahmi dajaj ya, disuguhi makanan dari apa? Daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaumi ya, kemudian tiba-tiba dari mereka yang hadir pada saat itu ada yang minggir, enggak mau makan ayam. Faqala, kemudian dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada dia, malaka, kenapa kamu kok minggir? Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Aku melihat ayam ini suka makan sesuatu. Maksudnya sesuatu apa? Sesuatu yang kotor. Kamu tahu ayam kan kadang-kadang ngoker-ngoker dari tai-tai ya, makanan di kalen, di got gitu ya, dia cari makanan di tempat-tempat kotor. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ayam itu. Ta'kulu syai'an, ya, dia makan sesuatu yang seperti itu. Fahalaftu alla akulaha. Lalu kemudian aku melihat seperti itu dan aku nggak suka, maka aku sudah bersumpah untuk tidak mau makannya. Karena dia berpikiran bahwa ayam itu makan dari tempat-tempat kotor, maka dagingnya pasti kotor gitu. Pikiran dia seperti itu. Qala, kemudian Abu Musa al-Ash'ari berkata, udnu, mendekatlah sini. Ayo makan bersama dengan kita. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Sungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW pernah memakan daging ayam. Ya. Artinya kalau Rasulullah makan, ya sudah kamu makan aja gitu. Jangan kemudian mengharamkan sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah makan ayam, ya kamu makan aja. Kamu merasa ragu dia makan dari tempat-tempat kotor, makan dari tai-tai dan sebagainya gitu, ya, di kandang-kandang, ya, dia makan dari tempat-tempat seperti itu, lalu kemudian kamu anggap itu seakan-akan sesuatu yang tidak baik. Saya melihat Rasulullah memakan ini, maka ini insya Allah sesuatu yang baik, maka ayo kamu makan di sini, begitu, ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita sebuah dalil bahwasanya tidak bisa pengharaman dan penghalalan daging suatu binatang ya atau apa yang kita makan kalau hanya berdasar dari sumber makanannya, ya nggak bisa.
Ya, ayam yang makan mungkin dari kotoran, lalu kemudian kita katakan oh berarti itu haram. Karena apa namanya, buaya, ya, buaya itu kan makannya dari bangkai, maka dia haram. Ya, betul, kalau buaya dia haram, tapi haramnya bukan karena dia makannya dari bangkai. Ya, haramnya adalah karena dia binatang dua alam. Ya, sehingga dia bukan termasuk karena dia makan bangkai, bukan. Sama dengan ayam ini, karena dia makannya dari tempat-tempat yang kotor, bukan berarti kemudian dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjadi dalil bahwa tidak bisa menisbatkan halal haramnya makanan hanya karena apa namanya, sumber makanan daripada binatang tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Al-Fadlu ibnu Sahlin Al-A'raju Al-Baghdadiyu haddatsana Ibrahim bin Abdurrahmani Al-Mahdiyin an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Naam. Huna an Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Hubaro adalah sejenis burung, ya, burung hubaro. Dia ukurannya antara ayam sama burung dara lah, kira-kira gitu ya. Jadi burung tapi dia agak besar, tapi nggak sebesar ayam. Tentu di sini nggak ada. Ini burung adanya di mana? Di Timur Tengah sana, sehingga kita tidak bisa memberikan contoh. Ini burung apa? Gitu. Kalau di tempat kita juga namanya burung apa? Ustaz juga nggak tahu. Yang jelas ini hubaro adalah nama dari sejenis burung yang adanya ada di sekitar sana, di sekitar Mekah, Madinah, di tempat-tempat Timur Tengah sana itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub anil Qasim at-Tamimi an Zahdamin al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin wa fil qaumi rajulun min bani Tamimillahi ahmaru ka'annahu maula qala falam yadanu faqala lahu Abu Musa udunu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadirtuhu fahalaftu alla ata'amahu abada. Baik. Riwayat yang ini menguatkan riwayat yang tadi, yang Abu Musa al-Asy'ari tadi, yang ada orang disuguhi makanan ayam, ya disuguhi makanan ayam, disuguhi makanan yaitu daging ayam, ya, bukan disuguhi makanan ayam, disuguhi makanan yaitu daging ayam, lalu kemudian dia tidak mau makan, ya, ini menguatkan dari riwayat tadi. Ini sama, cuman jalur riwayatnya yang berbeda, lalu sedikit dibalik. Kalau tadi orangnya ditanya dahulu baru kemudian diajak makan, tapi di sini orangnya diajak makan dulu baru kemudian orangnya menjawab, gitu ya. Nah, terus. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubari wa Abu Nuaim Az-Zubairi wa Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syami yuqalu lahu Ata'un an Abi Asidin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Baik. An Abi Usaid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zait, makanlah minyak. Maksudnya minyak apa ini? Minyak zaitun, ya, minyak daripada zaitun, yakni zaitun. Waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Maksudnya apa? Untuk rambut, untuk minyaki kulit, ya, karena kalau kulitnya mau halus, minyak zaitun itu bagus kalau diminyakkan ke badan gitu, ya. Atau kulit yang kering-kering, kalau kamu ada kulitnya kering-kering, kalau digini kan ada bekasnya itu, kamu usapi aja minyak zaitun, ya, itu nanti dia akan jadi lembab dan itu bagus, ya. Nah, cuma mungkin sebagian orang nggak suka sama baunya, karena minyak zaitun ya bau makanan, nanti kamu dirubung semut nanti, ya. Makanya kalau setelah memakai itu sekian waktu kamu mandi kalau sekarang, ya. Tapi di sini yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau memerintahkan kita untuk makan zaitun, ya, minyak zaitun, ya, makan dengan minyak zaitun, wadahinu bihi, dan gunakanlah dia sebagai minyak, ya, minyak untuk minyaki badan, rambut atau sebagainya. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sungguhnya dia, yaitu pohon zaitun itu adalah di antara pohon-pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya syabab, yang tidak suka makan zaitun, baik itu buahnya ataupun minyaknya, maka hendaknya dia membiasakan diri untuk menjadikannya suka. Kenapa? Karena zaitun itu adalah buah yang barokah. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutnya sebagai sumpah, ya kan? Wattini wazzaitun. Ya, dan subhanallah, minyak zaitun itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan tubuh. Ya, dia bisa mengurangi kolesterol, bisa memperlancar pencernaan orang, lalu kemudian memperlancar juga pendarahan darah, pelancaran peredaran darah, kemudian juga menghapus sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Jadi orang yang rutin makan minyak zaitun, maka pembuluh darahnya insya Allah akan bersih. Ya, dan dia juga bagus untuk dijadikan sebagai obat luka. Jadi kalau lukanya tidak besar, makanya kamu kegores duri atau kegores apa, kamu bersihkan, lalu kamu kasih aja minyak zaitun. Ya, maka insya Allah dia akan cepat sembuh. Ya. Kenapa? Karena memang pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'marun an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin al-Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Naam, hadha nafsul hadits ma qablahu. Qala Abu Isa wa Abu Razzaqi kana yattaribu fi hadzal hadithi farubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Yani al-umur fi sanad, nahnu qulna annana la natakallam fi sanad fa natruk hadzal kalam. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana As-Sinjiyu wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'badin Al-Marwazi As-Sinjiyu. Haddatsana Abdul Razzaqi an Ma'marin an Zaid bin Aslama an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar. Hadha nafsuhu. Yani hadhihi riwayatain yuqawwi riwayatul lati qablahu. Ya, yuqawwi riwayat allati qablahu wa huwa madha? Al-hadits alladhi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Naam. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Muhammad bin Basharin, haddatsana Muhammad bin Ja'farin wa Abdurrahman bin Mahdiyin qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa ad'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Naam, al-hadits an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Ad-dubba itu labu, kalau bahasa kita labu. Kalian tahu labu itu ada dua, ya. Ada labu, orang nyebutnya labu darat, dan ada labu air. Kalau labu darat itu yang warnanya besar bulat begini, ya. Kemudian dalamnya warnanya kuning. Bijinya biasanya dibuat kuaci, tahu kan? Labu biasanya nanti kalau orang-orang kita biasanya dibuat kolak. Tahu nggak? Labu yang kulitnya tebal dia, ya. Nanti kalau sudah matang, terus nanti dibelah-belah gitu, dipotong-potong, nanti dimasak untuk jadi kolak, pakai santan sama pakai gula. Kalau di kita, tapi kalau di sana biasanya labu seperti itu dimakan untuk makanan harian, ya. Dimasak untuk dimakan harian, tapi makannya pakai roti. Atau ada lagi labu, dia sebutannya adalah labu air, bentuknya memanjang begitu, panjang, kemudian bawahnya besar begitu. Ya, bulat begitu, terus kemudian atasnya mengecil begitu. Nah, itu namanya labu air, ya. Ad-dubba masuk di dalam dua jenis ini, ya, baik labu darat ataupun labu air, ya. Dan ini yang dimakan oleh Rasulullah SAW yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Di sini tidak ada tafsil yang mana, tetapi
Adz-dzahir wallahu a'lam bishawab sepertinya adalah labu darat. Karena di Timur Tengah labu air itu jarang, karena labu air itu dia harus daerah yang banyak hujan, sehingga dia buahnya dalamnya itu lebih basah. Kalau labu darat ini dia lebih bisa untuk di daerah-daerah kering, dia bisa tumbuh dan bisa bagus bahkan. Ya, labu air. Jadi kemungkinan wallahu a'lam bishawab tampaknya ini adalah labu darat yang warnanya kuning itu. Dalamnya yang warna kuning ya, bukan kulitnya. Kalau kulitnya warnanya hijau, tapi kalau dalamnya dia warnanya kuning. Taib. Qala aina mana tadi? Aywa, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba'u fa'utiya bi ta'amin. Ya, adalah Rasulullah SAW itu suka makan labu. Maka suatu hari beliau pernah diberi makanan au du'iya lahu, atau pernah dipanggil makan. Faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi. Ya, kemudian aku, yaitu Anas bin Malik, beliau adalah maulanya Rasulullah SAW, pada saat makan bersama dengan Rasulullah SAW, beliau kemudian memilih-milihkan labu itu, atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi. Kemudian aku meletakkannya di depannya Rasulullah SAW, lima a'lamu annahu yuhibbuhu, karena aku tahu Rasulullah SAW suka makan labu. Jadi diajak makan bersama begitu, lalu kemudian Anas memilih-milihkan labu-labu itu, mengumpulkannya ke depannya Rasulullah SAW supaya beliau banyak makan labu, karena beliau tahu Rasulullah suka makan labu. Ya. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Hafs bin Ghiyathin, an Ismail bin Abi Khalidin, an Hakim bin Jabirin, an abihi qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha qala nukaththiru bihi ta'amana. Qala Abu Isa, istamir awalan. Qala Abu Isa wa Jabirun huwa Jabir bin Tariq wa yuqalu ibnu Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la na'rifu lahu illa hadzal haditsa al-wahida wa Abu Khalidin ismuhu Sa'dun. Naam. Diriwayatkan di sini dari Jabir bin Tariq. Ya, di situ hanya disebutkan Hakim bin Jabir an abihi, ya. Jadi Hakim ini cucunya, anaknya daripada Jabir bin Tariq radhiyallahu anhu. Qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitu 'indahu dubba'an. Lalu aku melihat Rasulullah punya labu yuqatta'u, ya, yang sedang dipotong-potong. Faqultu ma hadza? Aku bertanya pada saat itu, apa ini? Qala nukatsiru bihi ta'amana. Beliau mengatakan, kami memperbanyak makanan kita. Ya, kita memperbanyak makanan kita dengan memotong-motongkan labu. Ya, karena Rasulullah juga suka makan labu, dan setidaknya ya itu mudah untuk didapatkan, murah juga harganya, dan untuk menambahkan makanan, dan itu mengenyangkan. Dan ya sebab labu ini sebenarnya manfaatnya besar sekali. Ya, itu bagus sekali untuk kesehatan bagi orang yang kurang darah, apa istilahnya penyakitnya itu, ya, darah rendah atau kurang darah, labu ini bagus sekali. Ya, ada orang yang kadang-kadang itu suka kalau dari duduk berdiri terus dia langsung kunang-kunang, tahu nggak? Pernah nggak seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti itu darah rendah, atau mungkin di dalam tubuh kita jumlah darahnya sedikit. Ini labu bagus sekali karena dia akan menambah darah buat tubuh kita, cepat untuk dia menjadi darah di tubuh kita. Kemudian juga bagus untuk untuk kolesterol juga, ya, labu ini, masya Allah. Nah, kemudian juga bagus bagi orang yang punya sakit mah, tahu yang panas di perut, ya, asam lambung atau mah. Lah, labu ini adalah obat yang cukup bagus. Kalau merutini makan labu, insya Allah dia akan sehat, ya. Dan ini ternyata juga sekalian makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus makannya gimana Ustadz? Ya silakan, mau makan pakai roti sama syair, boleh, nggak apa-apa. Mau nyunah Rasulullah, boleh, kalau kamu bisa menemukan syair di sini, gitu ya. Atau syairnya nanti dari beras menir Ustadz, gitu ya. Saking mau meniru Rasulullah dengan cara seperti itu, mungkin ya silakan kalau mau. Tapi aneh rasanya, ya.
Mungkin labu dibuat kolak, dibuat apa, kalau masyarakat kita ya biasanya labu itu dibuat kolak. Ya pakai santan, lalu kemudian pakai gula merah jadi rasanya manis sehingga enak dimakan juga dan dia sehat untuk kesehatan tubuh. Cuman hati-hati dengan santannya. Kalau santan ini ya enak dirasakan dimakan itu enak, tetapi hati-hati. Terlalu banyak santan akan mengakibatkan apa? Kolesterol, ya. Jadi pengentalan darah dan kemudian juga apa? Pembuluh darahnya akan banyak tersumbat. Hati-hati. Ya, kalau tersumbatnya itu nanti di bagian otak, maka bisa kena penyakit stroke. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit demikian insyaallah. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'abin sana'ahu qala Anasun fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'ama faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan bin sya'irin wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun qala Anasun fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a hawalayil qas'ati falam azal uhibbud duba'a min yaumi idin. Ad-dubba bukan duba ya. Jadi syaddahnya baknya juga disyaddahkan. Ad-dubba ya, labu. Baik, al-hadits an Anas bin Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sang penjahit ini ternyata adalah salah seorang dari maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dulu itu punya beberapa orang yang memang diminta untuk menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat senang sekali kalau bisa menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bersentuhan dengan tubuhnya saja kamu sudah mendapatkan barokah. Apalagi melayani beliau seperti Anas bin Malik, Usama bin Zaid dan sebagainya itu kan para sahabat-sahabat senang sekali untuk melayani Rasulullah. Nah, di antaranya ada seorang pelayannya Rasulullah itu dia juga ahli menjahit. Bahkan dia juga sampai disebut sebagai khayyat, tukang jahit ya. Wallahu a'lam bishawab. Tampaknya inilah yang dimaksud di dalam riwayat ini. Nah, di sini disebutkan inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penjahit yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya ya, ila ta'amin sana'ahu, kepada makan ya, panggilan makan yang dia buat ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas berkata fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'ami, kepada panggilan makan itu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin. Kemudian dia menghidangkan kepada Rasulullah SAW roti dari syair. Ya, roti dari syair. Tadi syair apa? Tepung yang kasar tadi itu ya. Wa maraqan fihi dubba, ya, wa qadid, dan marok. Nah, ini istilah lain. Marok. Ya, ini adalah istilah untuk khusus makanan yang ada kuahnya. Marok adalah makanan yang ada kuahnya. Wa maraqan fihi dubba, makanan yang ada kuahnya yang dicemplungi atau di dalamnya ada labu. Wa qadid, qadid adalah dendeng. Dendeng itu daging yang sudah dipotong-potong lama lalu sudah dikeringkan lalu dimasak. Tahu ya dendeng? Ya, daging kalau dipotong lalu dijemur, nanti dia kering, terus nanti ketika mau dipakai dimasak dulu ya, dimasak sehingga dia agak berkembang, tapi biasanya agak sedikit alot, cuman masih enak ya daging dendeng ini. Di tempat kita banyak orang bikin dendeng, cuman kalau di negeri kita ini dendeng nanti dicampuri gula merah ya, dikasih sambal gula gitu dan sebagainya, lalu dikeringkan sehingga kemudian nanti rata-rata dendeng kita itu rasanya manis ya. Tapi kalau di sana mereka bikin dendeng atau qadid ya, itu nggak dikasih bumbu apa-apa ya saat itu, kecuali nanti sudah mau dimakan ya sudah dipotong-potong terus dimasukkan di dalam kuah, dimasak bersama di situ. Nah, di situ si khayyat ini tadi membuatkan makanan marok yang isinya apa? Dubba dan juga apa? Alhamdulillah. Dubba dan juga qadid ya, isinya dubba dan qadid.
Qala Anas berkata, fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba hawali al-qas'ah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba. Ma makna yatatabba? Ngambil gitu ya, mencari-cari atau mengumpul-ngumpulkan ad-dubba. Mengumpul-ngumpulkan dubba hawalil qas'ah di makanan itu, ya. Falam azal uhibbud dubba min yaumi idzin. Maka sejak saat itu aku jadi suka makan labu. Nah, ini antara bentuk bagaimana Anas bin Malik ingin membersamai Rasulullah SAW, bahkan sampai pada jenis makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW nggak mungkin suka pada suatu makanan yang itu kemudian makanan yang jelek, nggak mungkin. Ya, kalau Rasulullah suka pada satu makanan, pasti itu makanan yang bagus, yang baik untuk kesehatan kita, baik untuk apanya. Makanya kalau kita bisa senang dengan makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah itu semuanya juga akan menjadi kebaikan buat kita. Ya, sekaligus kita juga pengen sama Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada selera makan. Ya, kita pengennya sama selera makan kita dengan Rasulullah SAW. Ya, begitulah yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang mungkin, loh kok Rasulullah SAW kok ngambil-ngambili dubba mengumpul-ngumpulkan. Bukankah Rasulullah di dalam hadis yang lain menyebutkan tentang adab makan? Apa kata Rasulullah? Sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai anak, kalau mau makan bacalah bismillah, kemudian makanlah pakai tanganmu, lalu makanlah dari yang dekat denganmu, kan begitu. Kok dalam hadis ini Rasulullah mengumpul-kumpulkan? Berarti kan ngambil dari posisi jauh dikumpulkan, ngambil dari sini dikumpulkan, kan begitu, ya kan? Ada dua penjelasan di dalam menjamak atau mengumpulkan dua riwayat ini, dua hadis ini. Yang pertama, bisa jadi marok atau makanan berkuah kali ini bukan di tempat yang untuk makannya Rasulullah SAW yang bersama-sama. Jadi marok biasanya kan ditaruh di panci sendiri, lalu kita makan kan biasanya pakai talam tuh, berapa orang, ya kan? Lalu Rasulullah mungkin mengumpulkan dari panci itu, lalu mengumpulkannya memindahkannya ke tempat yang untuk dimakan oleh Rasulullah SAW, di piringnya atau di talamnya, ya. Atau dalam riwayat atau dalam jamak yang lain bentuknya adalah bahwasannya boleh untuk melakukan seperti itu, ya, apabila teman-teman makan kita tidak keberatan. Jadi kalau kamu tahu bahwa teman yang satu talam sama kamu itu nggak keberatan ketika kamu mengumpul-kumpulkan seperti itu, mereka nggak merasa wah kabeh kok dikumpul ke dewe, ya. Nah, kalau seperti itu akhirnya kemudian apa? Akhirnya menyisakan masalah, ya kan? Oh, tamak sekali kamu dimakan sendiri, kan begitu biasanya. Nah, kalau yang lain ridho dengan itu, maka itu tidak mengapa, ya. Artinya dengan seizin teman-teman yang lain yang saat itu sedang makan bersama dengan kita, itu masuk di dalam adabnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang pertama tadi yang lebih rajih untuk dikatakan bahwa tempat wadahnya yang Rasulullah mengumpul-ngumpulkan dubba atau labunya itu tadi bukan di tempat yang beliau makan, tapi beliau ambil dari tempat berkuah, lalu beliau kumpul-kumpulkan, lalu beliau taruh di tempat yang makan bersama di situ, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailana qalu haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Nah, an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa. Al-halwa yakni kullu ta'amin hulu. Kullu ta'amin hulu. Yang di makanan, yakni kullu ta'am yusna' minas sukkar wa minal asya'il halawiyat, yang manis-manisan itu, ya. Baik itu yang bentuknya apalah gitu. Pokoknya makanan yang manis itu disebut sebagai manisan atau halwa, ya. Wal asal, ma manal asal? Madu, ya. Rasulullah juga suka makan madu. Jelas ini madu adalah makanan yang baik sekali untuk tubuh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an. Yakhruju min butuniha apa? Apa? Syarabun
Hah? Mukhtalifun alwanuhu. Terus? Fihi syifa. Jadi memang asal itu ada kesembuhan, ada kebaikan. Jadi makanan yang baik, madu. Adapun al-halwa, al-halwa insya Allah baik selagi makannya tidak berlebihan. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita segala makanan itu nggak boleh berlebihan. Ya, halwa, al-halwiyat, makanan yang manis-manis itu baik untuk tubuh kita selagi memang dia dimakan secukupnya. Ya, makanya kita atau Rasulullah suka yang manis-manis. Beliau dulu suka makan yang manis. Kenapa? Ya karena manis itu berarti membawa tenaga buat tubuh. Ya, orang yang kalau lemes, maka kamu makan yang manis-manis, maka tenaga kamu akan kembali. Ya, dia menambahkan tenaga untuk tubuh kita. Tetapi kalau berlebihan akan mengakibatkan rusaknya pankreas, ya, sehingga mengakibatkan nanti orang kena penyakit gula, ya, penyakit kencing manis itu. Ya. Taib, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana al-Hasan bin Muhammadin az-Za'farani haddatsana al-Hajjaj bin Muhammadin qala banu Jurayjin akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasarin akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila sholati wa ma tawadda'a. Naam. Al-hadits an Ummi Salamah akhbarat annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan. Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia memberitahukan bahwasanya suatu hari beliau menyuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan. Jam adalah daging yang berada di bawah ketiak atau bagian ketiaknya kambing. Mana ketiaknya kambing di mana? Jadi dari kaki depan, ya kan, dirusuk, ya, daging rusuk. Ini yang disebut dengan jam, daging rusuknya kambing. Mashwiyan yang dibakar, ya, bayangkan daging rusuk dibakar, nah, rusuk bakar. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah memakannya. Tsumma qama ila sholati wa ma tawadda'a, kemudian beliau langsung melaksanakan sholat tanpa wudu. Ya, nah, di sini ada sebuah hadis diriwayatkan bahwa kana Rasulullah SAW yatawadda'u mimma massathun nar. Ada Rasulullah SAW wudu kalau habis memakan sesuatu yang disentuh dengan api, maksudnya yang dibakar. Mungkin daging bakar atau apa yang dibakar. Kalau beliau makan habis itu kemudian beliau mau sholat, pasti beliau wudu. Ya, ini menjadi mansukh dengan adanya hadis ini. Ya, bahwa Rasulullah pernah makan daging yang dibakar, lalu kemudian beliau langsung sholat tanpa wudu. Ya, tentu beliau sudah wudu. Artinya ketika makan itu sudah punya wudu, lalu kemudian beliau langsung sholat tanpa harus beliau berwudu. Dan ini menasakh daripada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah makan dari Rasulullah akan berwudu kalau mau sholat. Kalau setelah makan makanan yang dibakar, beliau kalau mau sholat akan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Qutaibah haddatsana banu Lahiyah an Sulaiman bin Ziyadin an Abdullah bin Al-Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Nah, ada hadis akhar an Abdullah bin Al-Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Kami pernah makan daging bakar di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Ya, satu, bahwasanya soal tadi terkait dengan masalah makanan yang terkait dengan sholat dan sebagainya, karena ini kaitannya dengan masjid, ya. Tetapi ini tidak lebih jelas dari riwayat yang sebelumnya. Yang kedua, di sini menunjukkan bolehnya makan di masjid. Ya, bolehnya makan di masjid dengan syarat amannya masjid itu dari kotoran. Jadi masjid mau dipakai untuk makan boleh, tapi aman, asalkan aman dari kotoran. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah menyebutkan
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadaku tentang amal umatku dan segala kebaikan-kebaikannya, bahkan hingga Allah menunjukkan kebaikan yang mereka lakukan adalah buzaqan ataupun riya, tahu riya? Dahak yang dibersihkan dari masjid. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwasanya masjid itu memang harus kita jaga kebersihannya. Ya, masjid itu harus dijaga kebersihannya. Sampai Rasulullah itu memberi dorongan orang yang membersihkan masjid itu hasanatnya itu langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjukkan hasanat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sampai kepada urusan yang paling remeh apa? Yaitu adanya bekas riya atau bekas dahak yang dibersihkan dari masjid oleh orang. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya masjid memang harus dijaga kebersihannya. Nah, makanya ya sobat, masjid kita ini harus dijaga kebersihannya. Antum kalau ngelihat kotor jangan nunggu orang lain, sudah antum yang bersihkan. Maka semua upaya antum membersihkan masjid itu insya Allah langsung dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang membersihkan masjid dia melakukan amalan yang insya Allah menjadi bagian daripada amal jariyah. Kalau dia membersihkan masjid lalu orang datang sholat di situ dan nyaman, karena sholat di tempat yang bersih pasti jauh lebih nyaman daripada tempat yang kotor, ya enggak? Ya, orang datang ke masjid lalu kemudian sholat di situ nyaman, bersih tempatnya, kamu yang bersihkan, pahalanya gimana coba? Mengalir nggak sama kamu? Mengalir insya Allah, ya kan? Makanya ketika kamu melihat masjid ini kotor atau masjid dimanapun kamu lihat kotor, kamu bisa bersihkan, kamu bersihkan. Ya, semampu kamu, maka di situ akan terhitung sebagai hasanat yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ala kulli hal hadis ini menunjukkan boleh makan di masjid. Ya, boleh makan di masjid. Tetapi satu syarat tadi dikaitkan dengan hadis soal pembersihan masjid, maka hendaknya orang yang makan di masjid menjaga jangan sampai masjidnya jadi kotor. Ya, habis makan terus kemudian nasi di mana-mana. Ya, ketika nanti orang sholat, ketika sujud gini bangun-bangun sini yang penuh nasi semuanya gitu ya, di mukanya di situ, di dahinya nasi, di hidungnya nasi gitu kan, gimana coba? Ya, jadi kotor, jadi nggak nyaman orang sholat nanti begitu. Ya, baik. Khud akhir hadis. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi'un, haddatsana Mis'arun an Abi Sakhrah Jami' ibn Shaddadin anil Mughirah ibn Abdullah anil Mughirah ibn Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa utiya bi janbin mashwiyyin thumma akhadha syafrah faja'alaha yakhuzzuhu fahazza li biha minhu qala faja'a Bilalun yu'dinuhu bis salati fa alqa syafrah faqala ma lahu taribat yadahu qala wa kana syaribuhu qad wafa faqala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qussuhu ala siwakin. Baik, al-hadits anil Mughirah bin Syu'bah qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu, suatu hari aku bertamu bersama dengan Rasulullah sallallahu, ya. Tetapi di sini kalau dilihat dari riwayat yang Abu Dawud, ya, di sana disebutkannya dhafaitun nabi, ya. Jadi aku menerima Rasulullah sebagai tamu. Jadi bukan beliau membersamai Rasulullah untuk bertamu. Tapi kalau di sana disebutkan bahwasanya yang Rasulullah bertamu ke rumahnya siapa? Al-Mughirah ibni Syu'bah, ya. Dzata lailatin, pada suatu malam, fa'utiya bi jambin mashwiyin, ya, kemudian dihadirkan kepada beliau atau disuguhi jambin mashwi, apa? Daging rusuk yang dibakar. Tsumma akhadha syafrah, kemudian beliau mengambil pisau. Pisau untuk apa? Untuk memotong dagingnya, ya. Faja'ala yahuzzu, kemudian beliau memotong menjadi kecil-kecil, potongan kecil-kecil. Fahazzali biha minhu, kemudian beliau memotongkan itu untuk saya. Lihat, ini ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Beliau sangat sayang, sangat kasih, dipotongkan kemudian dikasihkan, ya kan, kepada temannya. Kalau dalam riwayat ini dia bertamu bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi riwayat yang lain bertamunya Rasulullah bertamu di rumahnya. Jadi kalau dalam dua-dua riwayat, bahkan kepada sahibul bait pun beliau potongkan lalu kemudian memberikan kepada sahibul bait, yang menunjukkan adab dan akhlak dan tawaduknya Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, ya.
Qala faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis salati. Ya, kemudian datanglah Bilal, kemudian dia adzan untuk salat. Fa'alqa syafra, kemudian beliau meletakkan pisaunya. Faqala ma lahu taribat yadah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan malahu taribat yadah, ini gimana yang nerjemahkan bahasa kitanya itu, kenapa dia maksudnya kenapa dia sungguh dia beruntung, maksudnya apa? Rasulullah SAW memuji Bilal karena beliau adalah seorang muadzin, ya, kemudian dia sedang bernikmat-nikmat makan, tiba-tiba diajak sholat, sehingga orang ini adalah orang yang selalu mengajak orang pada kebaikan, seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ayat itu untuk siapa? Untuk muadzin. Allah memuji muadzin dengan menyebut ahsanu qawlan, orang yang perkataannya paling baik. Ya, sehingga Rasulullah memuji Bilal pada saat itu dengan sebutan taribat yadah. Taribat yadah kalau kita artikan secara makna harfiah artinya tangannya belepotan tanah. Tapi kata-kata ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab pada saat itu, termasuk Rasulullah SAW, untuk menggambarkan orang yang mendapatkan keuntungan. Ya, orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi kata-kata yang tidak ditujukan, yang maksudnya bukan maksud dengan hakikatnya, bukan. Orang kalau belepotan tangannya dengan tangannya belepotan tanah terus ngapain gitu. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang orang yang mendapatkan keuntungan. Ya, taribat yadah. Dalam hadis yang lain tentang tungkahul mar'atu li arba'in, ya kan? Seorang wanita itu dinikahi karena 4 kata Rasulullah. 5 liha wa li hasabiha wa li diniha, ya. 5 liha wa li hasabiha, 5 liha wa li jamaliha wa li diniha wa li hasabiha wa li diniha. Ya kan? Fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah SAW. Ya. Wanita itu biasanya dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, atau karena dinnya. Ya, karena dia wanita yang solihah. Lalu kemudian Rasulullah katakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambillah wanita yang punya din yang baik, kamu akan beruntung. Begitu. Taribat yadak. Ma mana taribat yadak? Kamu beruntung. Jadi di sini Rasulullah ketika menyebutkan malahu, kenapa Bilal adzan ini sekarang? Taribat yadahu, sungguh dia beruntung karena dia mengajak orang kepada kebaikan, begitu. Artinya ketika itu Rasulullah SAW makan, lalu kemudian ada panggilan adzan, lalu Rasulullah SAW langsung bergerak menuju kepada atau menyambut adzan tersebut. Qala Al-Mughirah mengatakan wa kana syaribuhu qad waffa. Pada saat itu Mughirah bin bin Syu'bah ini kumisnya panjang. Ya, kumisnya agak panjang. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada beliau, aqussuhu laka ala siwakin au qussuhu ala siwak. Ya. Wahai Mughirah, aku potong kumismu sepanjang bulu siwak. Berapa kira-kira bulu siwak itu panjangnya? Sekitar 1 cm ya. Jadi kalau kamu mau punya kumis, ya panjangnya cukup sebulu siwak aja gitu ya. Kenapa? Nanti kalau kumis kepanjangan kan jelek banget tuh. Ada orang kumisnya panjang sampai nutup mulutnya gitu ya. Jadinya kayak apa? Pernah nggak lihat tuh orang-orang bule ya, orang-orang Eropa yang melihara kumisnya seperti sak tangan begini ya, udah besar gitu nutup mulutnya gitu kan, jelek sekali. Mungkin pada saat itu kumisnya agak panjang. Kemudian Rasulullah katakan potong itu sepanjang bulu siwak, ya. Saya potongkan buat kamu atau kamu potong sendiri, ya begitu, ya. Artinya ini apa yang kita mau ambil, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan supaya kaum muslimin menjaga kebersihannya. Karena orang kalau kumisnya kepanjangan kelihatannya seperti kotor. Apalagi kalau habis makan. Coba kalau kamu lihat orang kumisnya kepanjangan, kemudian dia makan atau minum susu, apa yang terjadi pada kumisnya? Susunya nempel di kumisnya situ. Orang yang lihat jadi jijik, ya kan? Jadi kelihatan kotor. Makanya dibersihkan, ya, dipotong sepanjang. Rasulullah memberikan ukurannya ala siwak, ya, sepanjang bulu siwak. Ustadz, bulu siwak saya panjang sekali gitu.
Ya itu salah kamu, bukannya saya Rasulullah SAW. Rasulullah bulu siwaknya pendek aja gitu, ya. Karena bulu siwak itu yang bagus, yang dianjurkan itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, supaya dia bisa lebih membersihkan. Kalau terlalu panjang itu nanti kemana-mana itu bulunya itu ya, nyebar kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila hadal qadar awalan, insyaallah nastamir fi darsil qadim. Fi su'ali lahuna ya syabab? Ma fi soal? Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.